nggak bisa ikut program dulu. Gua mau menyuarakan suara rakyat, Nay. Jangan bilang lu ikut demo ya. Jangan, Satria, bahaya, apalagi lu masih pelajar. Justru karena kita masih pelajar, kita juga berhak menyuarakan suara kita. Udah dulu ya, gua janji besok ikut kerja kelompok ya. Revolusi. Ada aja, lu mah takut kenapa nantinya. Emang kenapa, Nay? Kayak ikut demo deh. Oh, gak usah takut, karena kita rakyat berhak menyuarakan dan berikut berdemonstrasi selagi kita tidak anarkis. Tapi ya, seorang aktivis demokrasi HAM aja dibungkam sama negaranya. Oh, gue tahu kasus itu, kasus Munir kan? Ah, emang iya? Gue pernah lihat nama dan kasusnya, tapi gak terlalu ingat. Munir siapa? Kasus Munir itu? Munir itu adalah aktivis HAM yang tanpa lelah membela kaum lemah di masa Orde Baru. Iya, beliau juga sama kota membela buruh, mahasiswa, dan kelompok yang tertindas. Bersama rekan-rekannya, Munir mendirikan Kontras dan Imparsial, lembaga yang hingga kini dikenal dengan advokasi hak asasi manusia. Tapi beliau meninggal karena dibunuh pada saat Munir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Beliau waktu itu menaiki Garuda Indonesia. Oh, lu berdua tahu ya? Gimana sih cerita dan kronologinya? Ya sih, yuk ceritain bareng-bareng ya sama-sama. Kelas menengah Indonesia ini masih tidak kuat. Kelas menengah Indonesia ini seperti kerak. Hari itu, 7 September 2004, seorang pria sederhana dengan idealisme besar meninggalkan Indonesia menuju Belanda. Namanya Munir Said Thalib, atau yang sering dikenal sebagai Munir. Ia dikenal sebagai pembela hak asasi manusia. Dia merupakan satu dari sekian pendiri lembaga swadaya masyarakat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras dan Imparsial. Namun, di atas langit dalam penerbangan menuju Amsterdam, hidupnya direnggut dengan racun arsenik. Kepergiannya tidak hanya meninggalkan luka, tapi juga jejak perjuangan. Munir Said Thalib lahir di Batu, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Kasus Munir bukan hanya soal seorang aktivis yang dibunuh. Ini tentang keberanian melawan ketidakadilan. Benar, sudah 21 tahun yang lalu kasus Munir. Penyelesaian kasusnya pun berliku. Ada yang divonis, ada yang bebas, ada yang tidak tuntas. Seolah hukum kalah di hadapan kepentingan besar. Serius? Terus? 7 September 2004, Munir berangkat dari Jakarta menuju Amsterdam dengan maskapai Garuda Indonesia GA974. Ia transit di Singapura, lalu melanjutkan penerbangan menuju Belanda. Dalam penerbangan, Munir duduk di kelas ekonomi. Ia sempat berpindah ke kelas bisnis setelah ditawari oleh pilot Polikarpus Budihari Prianto. Munir mengonsumsi makanan atau minuman yang kemudian terbukti mengandung racun arsenik yang dosisnya sangat tinggi. Tengah malam, di atas udara Eropa, Munir mulai merasa sakit parah, muntah, diare, tubuhnya melemah. Kondisinya memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia sekitar 2 jam sebelum pesawat mendarat di Schiphol, Belanda. Mendarat di Schiphol, Amsterdam, jenazah Munir diturunkan. Otoritas Belanda melakukan otopsi dan menemukan kadar arsenik tinggi dalam tubuh Munir. Penyelidikan kasus ini mengguncang Indonesia dan dunia internasional. Polikarpus, selaku pilot Garuda, divonis bersalah karena dianggap menempatkan Munir di posisi rentan dan memberikan racun. Beberapa petinggi Garuda juga diperiksa. Dugaan keterlibatan intelijen muncul, tetapi hingga kini dalang utama belum sepenuhnya terungkap. Jejak Munir bukan untuk ditangisi, melainkan untuk diikuti dengan cara yang lebih baik, lebih adil, dan sesuai aturan. Karena Indonesia butuh lebih banyak Munir, dan itu bisa dimulai dari kita semua. Oleh karena itu, sekarang mari kita usahakan suara kita didengar dengan menetapkan sikap demokratis seperti terbuka terhadap perbedaan, menghormati hak asasi manusia, berpartisipasi aktif dalam proses mengambil keputusan, menghargai proses musyawarah dan dialog, menghargai aturan dan hukum, bersikap egiliter, bertanggung jawab atau akuntabel, dan juga menghormati keputusan mayoritas dan melindungi kepentingan minoritas. Benar, begitupun dengan pemerintah dan kepemerintahan serta aparatnya dalam menyikapi masyarakat bersuara atau demonstrasi agar rakyat merasa didengar, seperti menghormati hak warga negara, memberi ruang dan fasilitas,
kayak menyediakan ruang aman untuk demonstrasi, dialog terbuka, atau forum aspirasi. Mengatur lalu lintas agar aksi tidak merugikan banyak pihak, tanpa membungkam suara rakyat. Mengutamakan pendekatan humanis, mendengarkan secara serius, transparan, dan akuntabel. Tidak menciptakan ketakutan, jangan mengintimidasi atau melabeli masyarakat yang bersuara sebagai pengganggu. Mengutamakan keadilan sosial, aspirasi rakyat harus menjadi bahan evaluasi kebijakan agar keputusan pemerintah lebih berpihak pada keadilan. Kasus Munir mengingatkan kita ya bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebenaran tidaklah mudah. Munir menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan, tapi sekaligus juga simbol bahwa hukum kita masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Menuntaskan kasus hingga dalangnya benar-benar terbongkar. Sebagai masyarakat, kita punya hak untuk bersuara, menyampaikan kritik, saran, maupun tuntutan dengan cara santun, damai, dan sesuai aturan hukum. Suara rakyat adalah kekuatan demokrasi, dan jika disampaikan dengan bijak, suara itu bisa mengubah kebijakan. Di sisi lain, pemerintah dan aparat memiliki kewajiban untuk mendengar, melindungi, dan menghargai suara rakyat. Demonstrasi, kritik, dan perbedaan pendapat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin dari demokrasi yang sehat. Dengan sikap humanis, transparan, dan akuntabel, rakyat akan merasa dihargai dan bukan ditakuti.